Halo, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pembelajaran IPS di negara Jerman. Selamat menyaksikan. Disusun oleh Meliana Alita Putri, Muhammad Cip Firmansyah, Raden Nadine Rizal Fadilah, dan Salsabila Ayu Oktavian. Negara Jerman merupakan negara federal yang memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting baik di Eropa maupun di dunia. Itu juga negara Jerman dikenal akan sistem pendidikannya yang sangat maju. Dari itu, poin pertama yang akan dijelaskan adalah latar belakang dan kurikulum pembelajaran di negara Jerman yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Meliana Alita Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Alita Putri dengan NIM 2004598 akan menjelaskan tentang latar belakang pembelajaran IPS di Jerman. Kekalahan mutlak Jerman dalam Perang Dunia II membuat perubahan besar dalam kehidupan bangsa Jerman, termasuk pada perubahan filsafat yang dijadikan landasan bagi pembangunan sistem pendidikan. Berbagai kondisi buruk yang terjadi pasca kekalahan, khususnya terbagi keduanya negara Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur, menjadi awal bangsa Jerman untuk mereformulasi ulang landasan filsafat yang dijadikan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak runtuhnya sosialisme nasional pada tahun 1945, Politische Bildung, pendidikan sosial di Republik Federal Jerman hampir secara khusus ditunjukkan untuk mensosialisasikan secara politik rakyat Jerman untuk demokrasi liberal. Meskipun konsep tersebut dipaksakan di Jerman oleh kekuatan pendudukan setelah Perang Dunia II, rakyat Jerman Barat ini secara tulus dan secara intelektual menyetujui motif ini. Guru sekolah juga mengakui pentingnya tujuan tersebut, dan para ahli pendidikan di bidang Politische Bildung menghabiskan banyak energi profesional mereka untuk mengimplementasikannya di sekolah dan kurikulum. Nama saya Muhammad Cip Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum pembelajaran di Jerman. Kurikulum di Jerman dihubungkan dengan dua hal, yaitu didaktik dan Lehrplan. Didaktik berhubungan dengan teori-teori pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan, dan materi pelajaran sehingga tidak langsung dihubungkan dengan strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu Lehrplan adalah silabus yang merupakan acuan langsung bagi guru dalam pembelajaran sehari-hari. Di dalamnya hanya berisi definisi dari tujuan dan spesifikasi dari mata pelajaran. Tujuan umum kurikulum di Jerman ditentukan oleh peraturan sekolah yang dapat tersirat dalam suatu mukadimah atau suatu keputusan. Sedangkan tujuan khusus terdapat dalam pedoman kurikulum yang ditentukan oleh negara bagian. Pedoman kurikulum biasanya dibuat oleh tim ahli yang ditunjuk, seringkali melibatkan universitas dan lembaga-lembaga penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan pembelajaran IPS di Jerman yang akan dibahas oleh Muhammad Cepi. Kebijakan pembelajaran IPS di Jerman. Kebijakan pembelajaran IPS di Jerman dengan Indonesia tidak jauh berbeda, karena tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya saja, di Jerman, pembelajaran IPS itu tidak hanya dipelajari di sekolah atau di universitas, akan tetapi dipelajari di kehidupan sehari-hari juga. 5 kebijakan pembelajaran IPS di Jerman. Yang pertama, Jerman membebaskan biaya bersekolah untuk semua orang. Jerman sangat mementingkan pembelajaran ekonomi yang termasuk ke dalam materi pembelajaran IPS. Yang kedua, pemerintah pusat tidak memonopoli keuangan negara. Yang ketiga, orang tua di Jerman mendorong anak-anaknya agar dapat menempuh pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, saat Jerman menyatukan kembali daerah mereka, memperingatkan perbedaannya dan saling melengkapi. Yang kelima, Jerman ingin
kualitas guru atau pengajarnya bagus. Karena semakin bagus kualitas guru atau pengajarnya, maka semakin bagus juga kualitas siswa dan mahasiswanya. Saya, Raden Adinda Zalfa Fadilah dengan NIM 2005170 akan melanjutkan pematerian, yaitu mengenai metode, bahan, dan tata ruang kelas. Guru pendidik di Jerman sangat menekankan pada pengambilan keputusan tentang tujuan untuk instruksi atas pemilihan konten dan pada organisasi dan urutan konten. Tetapi penekanan yang relatif sedikit atas teknik mengajar. Sebagian besar panduan kurikulum yang diteliti mencakup pernyataan tujuan yang panjang dan isi yang diusulkan, dengan biasanya 1 atau 2 paragraf singkat mendesak guru untuk menggunakan berbagai teknik dan memanfaatkan media audiovisual yang tersedia dalam menyelesaikan hal-hal tersebut. Antonius Holtman dari Universitas Oldenburg membedakan 3 aliran sosial kunde dalam pembelajaran IPS yang masing-masing memiliki kriteria berbeda. Purwito 1981, yaitu yang pertama ada Normative Ontological Theory, teori yang mementingkan pembentukan masyarakat warga negara yang baik, yang sejalan dengan norma-norma dan hukum alam. Yang kedua ada Empirical Analytical Theory, menekankan pada kemampuan membahas dan menentukan masalah-masalah kemasyarakatan secara rasional, mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat melalui diskusi akademik ilmiah secara terbuka, untuk melenyapkan praduga atau prejudice. Yang ketiga ada Dialectical Historical Theory. Konsep ini mementingkan pengajaran dengan realisasi berbagi gagasan mengenai masyarakat yang lebih baik melalui kritik dan penelaahan terhadap kekurangan dari masyarakat yang ada. Mari kita bahas mengenai pembelajaran di Jerman. Yang pertama, pembelajaran sejarah atau ilmu sosial itu tidak diajarkan setiap hari, dan jika iya, itu bukan fokus yang besar. Yang kedua, guru di Jerman melakukan pembelajaran dengan Holocaust, di mana Holocaust itu sendiri merupakan fokus utama pembelajaran IPS di Jerman. Dan ini bertujuan untuk mempromosikan rasa toleransi kepada orang-orang Jerman, sekaligus menyalahkan orang-orang Jerman yang dulu hanya menjadi pengamat dan tidak melawan balik. Yang ketiga, kelas di Jerman itu multikultural, di mana setiap kelas itu tidak hanya kebangsaan Jerman saja, tetapi kebangsaan lain juga, keluarga negara lain juga ada. Yang keempat, kelas di Jerman dimulai lebih awal. Yang kelima, Jerman beranggapan bahwa penting untuk belajar dari masa lalu. Ada peristiwa sejarah yang harus diketahui agar berhasil dan menjadi lebih baik. Lalu yang keenam, Jerman benar-benar melihat sejarah itu dari banyak sudut pandang, banyak perspektif, dari banyak lensa lain, dan tidak mengagungkan diri sendiri. Dan yang terakhir, Jerman beranggapan bahwa mempelajari ilmu tanpa pengetahuan dari sekolah, sukses akan tanze durch die Nacht mit dir in meinem Arm, barfuß auf dem Gras, hören wir unseren Lieblingssong. Wenn du sagst, du fühlst dich schlecht, flüster ich leise, bis du checkst, was du wert bist. Baby, du bist perfekt für mich. Ich fand deine Freundin
Jadi kesimpulan mengenai pembahasan kita kali ini adalah bahwa di Jerman itu menggunakan metode Holocaust, di mana Holocaust itu sendiri merupakan fokus utama pembelajaran IPS di Jerman yang bertujuan untuk mempromosikan rasa toleransi kepada orang-orang Jerman, sekaligus menyalahkan orang-orang Jerman yang dahulu hanya menjadi pengamat dan tidak melawan balik. Nah, karena Jerman ini melakukan metode Holocaust, pembelajaran di Jerman itu cenderung melakukan kunjungan ke museum-museum atau situs-situs lain atau yang biasa dikenal dengan hands-on activity. Lalu cara selanjutnya di Jerman itu menggabungkan atau menghubungkan ilmu sosial dengan pelajaran lainnya, misalnya dengan seni, dengan matematika, dengan bahasa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, di Jerman itu membuat pelajaran ilmu sosial itu lebih bermakna. Mungkin ini karena agar siswanya agar tidak jenuh, agar tidak bosan, dan tidak mengantuk saat pelajaran. Durch die Nacht mit dir in meinem Arm, barfuß auf dem Gras, hören wir unseren Lieblingssong. Ich glaub an das, was ich sehe, wie gerade ein Engel vor mir steht und denkt, Berlich, du bist perfekt, ich verdien es nicht, du bist perfekt für mich.